pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali bersama Kak Irin. Hari ini kita akan bersaat teduh di penghujung tahun 2022. Sebelum kita membuka, membaca, serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Dengan hari yang baru, kami bersemangat Tuhan untuk memulai hari ini. Tuhan, jika sebelum kami memulai aktivitas kami ingin membuka, membaca, serta merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sertai, dan Tuhan mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar untuk menyuarakan kebenaran. Sama seperti Yohanes yang menyerukan berita pertobatan kepada orang banyak, lalu mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dengan berani Yohanes menyuarakan kebenaran. Sama seperti kita juga adik-adik, kita belajar untuk menyuarakan kebenaran. Misalnya, kalau adik-adik bekerja kelompok, lalu ada temannya yang malas, nggak mau tuh dia kerja kelompok. Nah, siapa yang berani untuk menegur supaya teman kita diingatkan? Karena kita kerja kelompok berarti harus bekerja bersama-sama. Mungkin ada hal yang lain. Ketika teman kita berbuat salah, ketika teman kita melakukan hal yang tidak berkenan, misalnya menyontek atau misalnya membuli teman, kita ingatkan supaya tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak melakukan hal yang tidak baik. Yuk adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk menyuarakan kebenaran. Walaupun pasti akan sulit, mungkin dibenci temannya, tetapi ingat, selalu ada Tuhan yang akan menolong kita jika kita melakukan hal yang baik, yaitu menyuarakan kebenaran, mengatakan hal yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di akhir penghujung tahun ini, Kak Irin ingin mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru dengan penuh semangat. Dan ingat, sertakan Tuhan di dalam segala hal, di dalam segala kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami bisa menyuarakan kebenaran, mengatakan hal yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami memasuki tahun yang baru. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak sekolah minggu yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.